keluarga yang jatuh dari surga. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna, anak yang sempurna. Semua keluarga punya masalahnya masing-masing. Jangan berpikir, keluarga dia enak ya. Lo nggak lihat. Lo nggak ngerasain. Betul atau tidak? Oh, terima kasih nak. Anak kecil aja tahu. Betul. Mungkin ada suami istri, suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik-baik, ayahnya error. Bisa terjadi bapaknya baik, ibunya baik, anaknya goblok. Bisa terjadi suaminya baik, anaknya baik, istrinya sangat baik sekali. Saya tidak berani kalau dengan ibunya. Pulang hati gue. Jadi setiap keluarga punya salibnya masing-masing. Dan jangan pernah membandingkan. Anda punya berkat sendiri. Punya berkat sendiri. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya, walaupun saya punya ayah yang keras, saya sangat bahagia dengan ayah. Karena sewaktu ibu saya pensiun, ibu saya kena stroke 10 tahun. Ibu tidak bisa apa-apa. Dan yang merawat dari pagi sampai malam adalah ayah. Ayah bangunkan ibu, ayah mandikan ibu, lalu dia bersihkan, beri baju, lalu kasih ibu berjemur, ayah masak. Karena ibu kena gula, jantung, lalu darah tinggi, komplikasi. Lalu sampai akhirnya apa yang terjadi? Waktu saya tanya pada ibu, Bu, nanti di surga, waktu ibu sudah masih bisa bicara, ibu kalau di surga menikah, ibu cari suami siapa Bu? Dan ibu dengan bahasa Jawa jelas, aku harus beri bapakmu ki ape. Jadi ibu tidak pernah menyesal hidup bersama ayah. Dan waktu ayah saya merawat ibu, teman saya pernah tanya, Bapak kenapa begitu setia merawat istri? Kan istri sudah, ini bapak saya masih segar sehat. Dan bapak saya berkata apa? Mas, waktu saya muda, ibu istri saya merawat saya dengan baik, melayani saya dengan baik. Kalau sekarang dia sakit, jatah saya melayani dia. Maka pada saat ibu serangan yang keempat masuk ICU, dokter memanggil saya, Romo, ibu Romo ini terlalu kuat. Maaf ya Romo, kalau orang normal sudah meninggal. Lalu saya berpikir, kenapa ibu tahan? Saya berpikir ibu saya terlalu sayang pada ayah, sehingga ibu tidak mau meninggalkan ayah. Lalu saya panggil ayah harus ngomong pada ibu. Saya ngomong apa? Karena ayah sudah berpasrah. Ayah ngomong pada ibu, ya Bu, ibu duluan ke surga. Nanti saya menyusul. Ayah marah pada saya. Aku nggak mau surga seperti itu, kurang ajar. Saya berkata, ibu itu terlalu sayang pada ayah. Itu saya ngomong hari Sabtu, hari Jumat. Hari Sabtu saya tanya, ayah sudah? Belum, saya nggak berani. Oke, nggak apa-apa. Hari Minggu, saya setelah misa, saya ke rumah sakit, ke ICU lagi. Saya baru mau masuk, saya lihat ayah sedang menangis di situ. Saya kembali gak jadi. Lalu ayah datang dan berkata, saya sudah ngomong,
Dan apa yang terjadi? Senin ibu drop, Selasa meninggal. Dan waktu meninggal, ayah berkata begitu indah. Ayah berkata, saya bahagia. Ibumu tidak sakit lagi. Sekarang saya yang sakit. Karena saya ditinggalkan orang yang saya sayang. Bahkan waktu kita mau berdoa untuk ibu 1000 hari, saya telepon ayah. Ayah sudah pindah waktu itu ke Jawa Tengah. Ayah, bagaimana? Ayah berkata, saya sehat. Tapi sekarang ayah aneh kok. Kenapa Pak? Sekarang kalau bangun, saya tidak bisa menyentuh ibu kamu lagi. Lihat di sini, perkawinan yang membawa berkat. Karena ayah tahu, kalau pasangan saya sakit, ini jatah saya untuk setia pada janji saya. Saya akan tunjukkan kepada Tuhan bahwa Engkau memberkati dia melalui saya. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini saya akan mengajak Anda untuk merasakan urapan Tuhan. Saya membawa air suci. Saya akan doakan Anda. Ingat, kuasa Allah besar sekali. Boleh saya cerita satu cerita lagi? Masih tahan? Saya itu cukup laku memberi retret untuk orang yang bisu tuli juga. Karena saya ngomongnya jelas. Ada orang bisu tuli, mereka mengatakan, Romo, kita senang kalau letek dengan Romo. Kenapa? Bibirnya jelas. Saya sutukul, kurang ajar kata saya. Kamu ini udah cacat aja masih bisa menghina. Jadi awalnya saya memberi retret mereka ada penerjemah. Tapi yang kedua, ketiga, mereka sudah tidak butuh penerjemah. Saya harus di depan, karena mereka membaca bibir saya. Lalu suatu saat mereka minta kepada saya, Romo, kita mau ziarah. Apaan? Yalah, mau ziarah. Ya, mana? Hayoi. Oh, Kaliori. Oke, di Jawa Tengah itu ada tempat ziarah namanya Kaliori. Oke, Hayoi Oma. Oke, siap, saya antar. Tapi saya harus berangkat dari Jakarta. Saya di Bandung, berangkat dari Jakarta. Tiba-tiba hari H, saya sakit kepala saya. Waduh, pening sekali. Saya sudah minum Sumagesif, sudah minum Panadol, masih sakit. Lalu saya datang, mereka sudah bilang, mereka kalau menyambut tangannya begini, tepuk-tepuk. Kalau gini kan gak dengar mereka juga gitu. Kata saya itu. Untuk pagi, ya, minum. Lalu mereka ngasih tempat yang enak di bus. Dan itu saya senang kalau jalan-jalan bersama mereka. Tenang sekali. Jangan saya salah. Ya, saya kan nggak salah toh. Lalu saya berharap saya bisa tidur sampai Kaliori saya sehat. Saya turun masih penuh. Lalu ibu-ibu itu, semangat sekali. Ya. Lalu di Kaliori itu ada 7 mata air. Dan semua mata airnya ada patung Bunda Maria yang berbeda-beda. Lalu mereka sekarang sudah duluan, mereka ngantri. Banyak banget ngantri gitu ya. Saya mau ambil air juga karena saya semalaman kan lengket. Saya mau cuma cuci muka. Saya mau jadi ngantri ngapain panjang, cari aja yang kosong. Lalu ibu-ibu, kenapa? Anji, kata saya, sudah mau cuci muka.
baru sekarang pastor diatur sama umat. Tapi berhubung mereka nggak denger ya, mereka diam aja gitu ya. Lalu saya ngantri, dan mereka juga berkata, tidak nyuruh ke depan saya. Lalu mereka ngomong, sesama umat. Ya, ada saya itu. Lalu ngantri lah, ambil air. Mereka berdoa, saya ambil air. Kedua, saya masih ngantri. Ketiga kan kesel lama-lama saya. Udahlah kata saya, selesai. Lalu ibu, pulang, lucu. Cukup saya cuma lolos. Besar. Alah, kata saya. Akhirnya dengan saudara-saudara sampai 7. Selesai itu kita berdoa, saya misa. Setelah misa saya doa pribadi. Mereka masih berdoa. Lalu si ibu tadi dekat dengan saya. Makasih. Kenapa Bu? Saya datang banyak masalah, berat, sedih. Saya ambil air, saya doa, sukacita, terbebas Allah. Terima kasih. Ibu, saya pergi dari Jakarta, pusing. Saya sudah ambil air dan berdoa, sekarang masih pusing. Lalu ibu itu berkata, Romo kurang iman. Langsung saya pindah doa pribadi sendirian. Betul. Saya datang ke situ mau ambil air untuk apa? Ibu itu datang untuk ambil air sebagai tanda apa? Berkah Tuhan. You get what you believe. You see? You get what you believe. Kalau Anda hanya melihat air itu sebagai air biasa, and you get it. Tapi kalau kau melihat air itu sebagai lambang menyucikan, menghapus beban, and you will feel it. Maka Bapak ngerti nggak tadi? Anda gayanya begini-begini. Padahal langsung buka Google, apa artinya tadi? Jadi Bapak Ibu, saya akan berdoa sejenak. Mari sebelum kita tutup, dan saya minta, mari sejenak. Saya percaya perjalanan perkawinan kadang-kadang berat. Perjalanan perkawinan kadang-kadang terasa begitu melelahkan. Bawalah, ingatlah. Mungkin ada rasa-rasa berat itu yang masih Anda pegang, Anda genggam.